Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang konsep-konsep dasar pengelolaan kelas. Pembahasannya meliputi pengertian pengelolaan, manajemen, dan kelas. Yang kedua, pentingnya pengelolaan kelas. Dan yang ketiga yaitu tujuan pengelolaan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qoriatus Sadiyah, NIM T 2019-4072. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar pengelolaan kelas. Yang pertama, pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri atas dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan berasal dari kata kelola ditambah awalan pe dan akhiran an. Istilah lain dari pengelolaan adalah manajemen, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Pengelolaan diartikan sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Pinarno Humiseno, bahwa pengelolaan adalah substantiva dari pengelola. Sedangkan pengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari menyusun data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Sedangkan menurut Ahmad Rohani adalah menuju kepada kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar atau pembinaan, penghentian tingkah laku peserta didik yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi ketetapan waktu penyelesaian tugas, dan sebagainya. Menurut Sri Esti Wuliani Jiwandoro, bahwa pengelolaan kelas adalah suatu rangkaian tingkah laku yang kompleks, di mana guru dituntut untuk mengembangkan dan mengatur kondisi kelas yang akan memungkinkan siswa mencapai tujuan belajar yang efisien. Selanjutnya, pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu proses yang kontinu yang bermuatan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, baik perorangan ataupun bersama orang lain, atau melalui orang lain, dalam mengkoordinasi dan menggunakan segala sumber untuk mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien. Kelas dalam arti sempit ialah ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding, tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar. Kelas dalam pengertian tradisional ini mengandung sifat statis karena sekedar menunjuk kekompakan siswa menuntut tingkat perkembangannya, antara lain berdasarkan pada batas umur kronologis masing-masing. Kelas dalam arti luas, yakni suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai suatu kesatuan diorganisir menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kelas diartikan sebagai ruangan belajar atau rombongan belajar yang dibatasi oleh 4 dinding atau tempat peserta didik belajar, dan tingkatan atau grade. Ia juga dapat dipandang sebagai kegiatan belajar yang diberikan oleh guru dalam suatu tempat, ruangan, tingkat, dan waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Agustia Indriani dengan NIM T 2019-4067. Pentingnya pengelolaan kelas. Yang pertama ialah memberikan guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan, sekolah, dan hubungannya dengan pengajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu.
Yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pengajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan murid, minat-minat murid, dan mendorong motivasi belajar. Yang keempat, mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar dengan adanya organisasi kurikulum yang lebih baik, metode yang tepat, dan menghemat waktu. Yang kelima, murid-murid akan menghormati guru yang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengajar sesuai dengan harapan-harapan mereka. Yang keenam, memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk memajukan pribadinya dan perkembangan profesionalnya. Yang ketujuh, membantu guru memiliki perasaan percaya pada diri sendiri dan menjamin atas diri sendiri. Yang kedelapan, membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang up-to-date kepada murid. Tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama, mendorong siswa mengembangkan tingkah lakunya sesuai tujuan pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa menghentikan tingkah lakunya yang menyimpang dari tujuan pembelajaran. Yang keempat, mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, membina hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis yang mengarah pada penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan sehingga kurikulum dapat tercapai. Pentingnya pengelolaan kelas ialah memberikan guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pengajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu, dan lain sebagainya. Tujuan pengelolaan kelas ada 4, diantaranya ialah mendorong siswa mengembangkan tingkah lakunya sesuai tujuan pembelajaran, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.